Selamat sore Mas Adil. Sore, Pak. Iya, Mas boleh diceritain ya Mas terkait perjalanan dari ini kok bisa menjadi pengepul sampah pada ini bisa kayak gini nih gimana Mas perjalanannya? Ini perjalanan yang panjang ya, karena untuk mengedukasi orang tentang sampah tuh susahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita di sini dari 2020, kita berdiri 2020 bulan Agustus dan sampai sekarang alhamdulillah antusiasme kita cukup banyak. Bisa dilihat sih sebetulnya dari Instagram kita yang organik tadi awalnya cuma 10.000 followers jadi 35.000 followers, yang artinya kita juga banyak orang kirim dari luar kota, dari Sidoarjo, dari Surabaya, bahkan dari Jepara, bahkan dari Papua juga pernah kirim sampah ke kita. Artinya kita nggak banyak edukasi, maksudnya edukasi kita nggak semasif seperti tempat-tempat lain, tapi alhamdulillah kita sudah mulai diterima, banyak konsep kita yang sudah mulai diterima oleh masyarakat. Mas tadi saya tertarik kok di sini terlibat juga ada generasi muda Karang Taruna, itu gimana Mas cara rekrutnya? Sebetulnya kita pastinya sosialisasi ya, kita kenalan dengan salah satu tokoh, terus nanti kemudian kita coba ajak ya Kopda lah, kita jelasin kita punya konsep, diterima atau tidak. Kalau misalnya diterima ya nanti kita baru mulai gerak bareng-bareng gitu. Ya lebih banyak kolaborasi aja kan. Mas, kita kan juga mendengar banyak tentang sampah dan lainnya pengepul. Ini keistimewaan di sini apa sih? Pasti ada nilai keunggulannya. Sebenarnya kita nggak tahu ya apakah ini disebut unggul atau tidak, karena kalau di tempat lain, orang di tempat lain buang di tempat lain kayak di bank sampah atau kayak kompetitor kita yang lain, mereka akan dapat benefit, mereka akan dapat timbal balik berupa uang atau berupa poin, berupa voucher gitu. Nah, kita enggak. Orang kalau mau buang ke kita itu harus bayar. Tapi sebetulnya manfaat yang akan mereka dapat itu adalah kita pastiin ke mereka semua sampah yang mereka bingung mau buangnya kemana, buang ke kita, itu kita pastiin tidak akan berakhir di TPA. Terkelola habis. Mereka buang lemari, kita jadiin lemari lagi, mereka buang semibet, jadi semibet. Mereka buang sampah anorganik daur ulang, kita kirim ke mitra daur yang memastikan sampahnya itu tidak berakhir di TPA. Gitu. Jadi kita memberikan jaminan itu dan orang harus harus bayar gitu. Karena kelola sampah itu kan tidak semudah, apalagi kita bicara sama spesifik. Mas, kalau boleh diceritakan suka dukanya gimana? Singkat aja. Suka dukanya ya paling tadi ya, awal mulanya yang kita konsep kita yang orang harus buang sampah kita bayar itu tidak diterima menjadi diterima. Ya paling itu sih, perjalanan yang panjang. Kita tahu juga masih banyak yang harus kita edukasi. Ya nanti mungkin kita berharap semoga kita bisa tetap ada, kita tetap bertahan tengah gulakan dan macam-macam, dan kita bisa sustain untuk bisa lebih banyak menyebar manfaat. Mas, ya terakhir Mas, ini mohon untuk pesan-pesannya untuk khususnya masyarakat Indonesia. Ya, untuk sebetulnya konsepnya itu simpel, adalah teman-teman memastikan sampah terkelola. Sekarang udah nggak zamannya lagi kita buang sampah pada tempatnya. Sekarang zamannya adalah kita buang sampah ke tempat yang benar. Entah itu ke bank sampah, ke tempat lain, atau yang kayak Jagatera. Kalian harus bisa pastiin sampah yang kalian buang itu tidak berakhir di tempat sampah seperti yang dulu-dulu kita pelajarin. Kita harus pastiin ke tempat yang benar, karena kalau kita hanya buang ke tempat sampah begitu aja ya kita nggak tahu nanti ke depannya ya Pak, apakah nanti diangkut terus akan berakhir di TPA yang bakal berakhir sia-sia dan merugikan kita semua di kemudian hari. Kira-kira begitu Pak. Oke, siap, terima kasih, sukses selalu. Bismillah Pak. Luar biasa, menginspirasi.